Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat dan bahagia. Pertama-tama saya Om Dali mau bilang insyaAllah Idkum Mabruk Usnin Daima. Minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin. Kita baru pulang nih. Tadi pagi kita pergi ke Wisma KBRI Tunis. Kita salat di sana. Terus kumpul sama masyarakat Indonesia. Makan juga di sana. Terus Om Dali ngobrol sebentar sama Pak Dubes, baik banget orangnya. Nah sekarang kita mau tunjukin Idul Adha ala Tunisia gitu ceritanya. Si Om Dali mau potong kambing. Bukan kambing kita, domba. Kita biasanya di sini kurbannya domba bukan kambing. Tapi kita nonton dari awal ya, dari pagi-pagi soalnya berangkatnya jam subuh. Ayo kita mulai. Nah ini teman-teman kita udah mau berangkat nih. Itu kan di Tunis ya, di capital. Jadi kurang lebih 2 jam dari kotanya Om Dali. Nih buat anak-anak udah disiapin bantal buat tidur di belakang. Terus istri saya bikinin Indomie nih biar sarapan di jalan nanti. Selamat pagi. Selamat pagi. Aiden, selamat pagi. Nih teman-teman, Om Dali lagi nyetir perjalanan seperti Bandung Jakarta ya. Kira-kira 2 jam. Anak-anak tidur, emak bapaknya begadang. Terus sambil lihat sunrise. Cakep ya sunrise-nya. Tapi kabut banget lihat. Nih tuh. Ini kalau lihat langsung bener-bener nggak kelihatan, bener-bener ketutup kabut. Kalau di kamera kelihatannya kayak tipis-tipis gitu, tapi sebenarnya kita kayak mau ke luar angkasa. Dingin. Tapi nanti siang sedikit panasnya minta ampun karena udah mulai summer. Semangat ya Pak ya nyetirnya ya. Semoga saya nggak kebagian nyetir. Ini mau ke puncak ceritanya. Bayar tolnya murah lagi. Jadi kayak jaraknya Bandung Jakarta itu sekitar total 20.000, 30.000 rupiah lah ya. Coba bayangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di pagi yang cerah ini, puji syukur atas Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan dan merayakan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah.
Baiklah, saya selaku pembawa acara sekaligus Bilal pada kali ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita ke depan. Acara pertama yaitu pembukaan, kedua laporan panitia kurban 2025, dilanjutkan dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia, kemudian sholat Idul Adha berjamaah yang akan diimami oleh Saudara Muhammad Robit Marzuban dan selaku khatib yaitu Saudara Muhammad Irfan Maulana, dan acara diakhiri dengan ramah tamah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hewan kurban yang telah terkumpul hingga saat ini berjumlah 1 ekor sapi dan 4 ekor kambing yang insya Allah akan disembelih di lokasi yang telah disepakati, yaitu di Dara Al-Kausar. Panitia juga telah menyiapkan sistem distribusi daging yang insya Allah akan disalurkan kepada mahasiswa Indonesia yang berada di Tunisia. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin wa sahbihi muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para home staff, lokal staff, seluruh mahasiswa, mahasiswi, anak-anakku yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, puji syukur bagi kita semua bahwa pada pagi hari ini kita akan melangsungkan sholat Idul Adha dan sekaligus acara makan-makan ini, makosidnya makan-makan, tapi sebelum makan sholat dulu dengerin khutbah. Idul Adha ini kita semua melihat, merasakan di kawasan Timur Tengah ini disebut dengan Idul Akbar, hari raya besar. Karena Idul Adha ini adalah perayaan yang di dalamnya ada spirit pengorbanan. Menuntut ilmu adalah bagian dari pengorbanan, bagian dari perjuangan. Karena ilmu yang kalian cari nanti akan disebarluaskan, menebarkan kebajikan, menebarkan keberhasilan bagi bangsa dan negara. Bagi saya sebagai perwakilan Republik Indonesia, pengorbanan saya adalah bekerja sebaik-baiknya untuk diplomasi Indonesia dan Tunisia dan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh warga negara Indonesia. صلوا سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. صلوا سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أمرنا بذبح الأضحية وبلغنا إلى هذا اليوم من 10 ذي الحجة، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ترجى منه الشفاعة، وعلى آله وأصحابه ذوي العقول السليمة صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم القيامة.
يسلم عيدنا يسعى على السلامة. عايزك ربي يفضلك. عيد مبروك. عيد مبروك بعد مرحبا يا سيدي. عايزك ربي يفضلك. Jadi teman-teman, ini kita sekarang sesinya makan-makan. Lihat cateringnya di Wisma KBRI Indonesia di Tunisia, full, mantap ya. Ini ada lontong, boleh di sini. Ada lontong. Ini apa Mbak? Maaf. Gulai sapi. Wih. Ayam balado, tumis buncis, telur pindang, bakwan kesukaan aku nih, dan lalapan serta sambal. Mantap ya. Kita jalan ke meja berikutnya. Di sini bagian dessert. Halo Mama, cantik-cantik yang jaga. Ini kue-kuenya. Makasih. Cakep-cakep juga yang jaga, cantik-cantik dan cakep-cakep. Ini ada kue pandan ya, kue pandan. Oh, ini dari Labu, kue pandan, semangka dan melon. Ada kurma Tunis. Terus ada kurma Tunis nih, de Glenur de Tunis. Terus ini boleh dibuka ya. Es apa ini? Oh, es jelly. Rasa apa Mas? Rasa mangga. Wangi. Mangga. Iya. Udah. Oke, ini ada gazus dan lain-lain. Selamat makan. Halo, Ibu, apa kabar? Langsung kabur. Ya udah Ibu yang ini aja deh. Halo Mbak, gimana makanannya di sini? Boleh minta komen ya? Hari ini kita makan Apa ini? tong, ada ayam pedas, bakwan, telur apa ini? Telur gudeg lah ya. Telur gudeg, Telur pindang ya? sambal, Iya, kentang. sambal kentang. Gimana makanannya? Ada buah-buahannya juga. Iya. Ada melon. Komplit ya. Hai, lagi ngantri nih biar dapat makan. Mas yang ngantri juga. Budayakan mengantri. Lihat deh dekornya di Wisma KBRI Tunis. Bagus, ada pahatan kayu. Ini semuanya pasti impor. Ada foto presiden dan wakil presiden. Sini biasanya dubes nyambut tamu-tamunya, duduk-duduk, ngeteh-ngeteh, ngopi-ngopi. Terima kasih. Michelle hak var. Hak försitta. Ini telurnya enak ya. Asik. Mau ketemuan nggak? Ketemuan.
Coba close up nih. Tunjukin sambal. Dikit aja. Pedes ya? Oke. Cobain ya. Telurnya rasa telur. Telurnya rasa telur katanya. Ayo kita makan. Bismillah. Wah, enak. Enak ya? Mama mau susu tuh. Bilang-bilang orang. Udah panik tuh tahu. Maksudnya tahu lo yang punya itu ya? Enggak panik nih. Enggak panik mana? Sama Meli. Harus dia Meli. Harus. Chefnya pintar banget ini. Ya udah. Minal aidin wal faizin. Ya, Aid mabruk. Ayo makan. Ya. Mabruk. Aidin mabruk. Kalau di Tunisia kita bilang Aid mabruk. Doain Pak, restoran Pak. Amin. Saya nggak tahu dari komen juga. Suruh buka restoran Indonesia di sini katanya. Ini apa? Kue labu. Kue labu bukan labu. Nih cobain kue labu nih. Bule. Kue labu. Boleh palsu. Bule. Yuk ngambil yuk. Enak. Kita harus bilang terima kasih sama chefnya. Makanannya enak-enak semua. Nah ini teman-teman kita mau kenalan sama Ketua Umum PPI Tunisia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa namanya? Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim. Salam kenal ya. Salam kenal Mas. Boleh jelasin nih, mungkin ada yang nonton ya, yang pengen datang kuliah di Tunisia, di Kuliah Al Zaituna ya. Mungkin ada yang pengen tahu apa informasinya gitu. Ya, setiap tahunnya pastinya kita menerima PPI Tunisia itu sebagai panjang tangan daripada KBRI Tunisia dan juga Kemendikti Tunisia itu sebagai tangan panjang, dan kita membuka pendaftaran di PPI Tunisia untuk berkuliah di Universitas Az-Zaitunah dan juga universitas-universitas lainnya yang ada di Tunisia. Dan ada banyak universitas-universitas lain yang bagus juga, dan juga di bulan-bulan ini pastinya di bulan Juni ini kita sudah melakukan pendaftaran, sudah pembukaan pendaftaran, Pak. Makin ramai ya sekarang. Makin ramai sekarang. Alhamdulillah PPI Tunisia sekarang sudah 320 orang yang tadinya tahun kemarin masih 200 orang. Teman-teman, aku bareng sama salah satu anak PPI di Tunisia, namanya Mbak Tika. Mbak Tika ini sudah S2 loh, lagi sekolah di sini. Gimana Mbak di sini, menyenangkan atau enggak? Sejauh ini sebenarnya untuk lingkungan sendiri ya, Tunis itu baik banget, apalagi khususnya untuk ininya ya, kayak cuaca gitu. Aku suka banget. Udaranya masih bersih banget, polusinya minim banget, langitnya indah banget gitu. Tapi setiap negara kan pasti punya sisi plus minusnya ya. Apalagi kita di stay-nya di dekat kampus itu rawan banget yang namanya pencurian. Khususnya jadi, HP ya. Jadi precautionnya jangan jalan sendiri ya, jangan di sini. Betul. Apalagi perempuan Betul. Terus kita juga foreigner ya kan, orang asing yang ada di sini, tetap hati-hati. Terus kalau untuk lingkungan kampus gimana teman-teman? Apa susah cari teman gabung sama Tunisian gitu yang beda negara? Apakah gampang membaur dengan mereka atau ada kesulitan? Untuk di kampus sebenarnya mereka sangat-sangat welcome ya, apalagi mereka itu ya sekelas paling
mahasiswa Indonesianya 2, 3, 5. Mereka itu malah pengen kenal kita gitu. Pengen membantu banyak dan mereka malah kalau ada susah ini ya kasih tanya helpful aja ya, helpful banget. Oh gitu. Jadi Iya. nggak ada masalah sama sekali untuk ini. Iya, kalau Mbak waktu awalnya interview untuk kuliah di sini apa ada jalur khusus yang harus dilewati atau misalnya lewat jalur pesantren atau bisa sekolah biasa pun bisa untuk sekolah di sini? Gimana Untuk menurut Mbak? pemberkasan pas zaman aku itu di 2019 itu hanya seleksi pemberkasan aja. Nah, tapi sekarang itu udah ada sesi interview kedua. Oh gitu. Jadi setelah pemberkasan lulus ada interview. Nah, untuk yang paling pertama modalnya otomatis kita lebih mendahulukan ijazah yang basisnya itu madrasah aliyah. Oke. Jadi untuk SMA, SMK itu kadang dipinggirin dulu Iya. karena di sini basicnya agama dan pasti modal utamanya adalah bahasa ya. Arab itu. Mbak Tika ini pasti pinter banget bahasa Arabnya teman-teman. Masih belajar, Saya masih salut bener-bener. Saya masih jauh. Oke Mbak Tika, terima kasih banyak ya. Soalnya yang penonton Indonesia banyak ya? Dari Indonesia. Sekarang followernya berapa? Alhamdulillah 16.000. Oh, banyak sekali. Alhamdulillah lumayan. Tapi ngeblognya biasanya makanan ya, makanan Indonesia di luar negeri. Di luar negeri, oh. Soalnya saya pramugara kan. Iya. Jadi saya terbang kemana cari restoran Indonesia gitu. Jadi kali ini alhamdulillah saya diundang ke ini Iya, terima sama kasih. masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Bagaimana rasanya tinggal di Tunisia Pak Dumas? Menyenangkan. Di Tunisia ini masyarakatnya ramah, bersahabat, dan Indonesia sangat bagus sejak zaman Bung Karno kan. Memang dari dulu ya saya lihat sejarahnya. Sejarahnya besar. Dari Presiden Habib Bourguiba kalau nggak salah ya. Habib Bourguiba, Bung Karno, Habib Bourguiba ke Indonesia tahun 1951 minta untuk membantu kemerdekaan Tunisia. Tahun 52 dibuka kantor Tunisia di Menteng, Jakarta Pusat untuk persiapan kemerdekaan Tunisia, dan waktu itu Rashid Idris yang ditugaskan oleh Habib Bourguiba meminta dukungan dari rakyat Indonesia ke Bali, ke Jawa Barat, Bandung, ke Pekalongan, ke Brebes, ke Surabaya, ke Madura, bahkan bercerita di masjid-masjid bahwa ada negara Tunisia yang belum merdeka dan meminta dukungan dari Indonesia. Bahkan Presiden Soekarno ikut membantu mengirimkan uang bagi perjuangan kemerdekaan Tunisia. Saya baru tahu ini. Pengetahuan baru ya. Iya. Makanya kuat sekali hubungannya karena bagus. Hubungan yang penuh dengan persahabatan, keakraban antara Bourguiba dengan Soekarno. Maka Indonesia itu, kedutaan kita itu satu-satunya kedutaan dari negara Asia Tenggara, ASEAN. Tidak ada bendera ASEAN yang kita lihat ini. Cuman dia di sini nggak ada, Malaysia tidak ada, Singapura tidak ada, Filipina tidak ada, Thailand tidak ada, hanya Indonesia itu karena doang, ya? persahabatan antara Bung Karno dengan Habib Alhamdulillah. Dan Bung Karno mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan Tunisia, namanya Wisamul Mujahidin. Jadi pahlawan tuh diberikan kepada warga setempat. Kita misalnya pahlawan Tunisia diberikan kepada warga Tunisia, pejuang Tunisia. Nah, satu-satunya orang non-Tunisia yang mendapatkan penghargaan pahlawan Tunisia Bung Karno. Ada fotonya kan di KBRI. Gitu. Jadi di KBRI ya. Saya merasakan kehangatan dari keakraban dari orang Tunisia selama di sini. Luar biasa. Alhamdulillah. Terus saya lihat PPI Indonesia yang sekolah di kuliah Al-Zaituna makin nambah ya, makin banyak. Alhamdulillah. Sekarang selain Zaituna ada 9 April, ada juga Manoba, ada Kairawan. Macam-macam berarti Macam-macam. Nanti akan ada, kita dorong di SUS juga, di Kartas, Universitas Kartas kita dorong juga. Tahun ini juga insya Allah ada di Ibnu Saroh. Jadi saya mendorong supaya kuliah di beberapa kampus karena bagus. Karena dulu kan saya kuliah di Al-Azhar, Mesir. Oh gitu. Jadi saya bisa membandingkan antara Al-Azhar dengan kampus-kampus. Yang paling terkenal kayaknya yang Al-Azhar ya? Al-Azhar ya. Terus yang Al-Zaituna sama satu lagi di Maroko ya? Iya, Korawin, ya betul. Ya. Tiga-tiganya ini paling terkenal.
Ya, alhamdulillah ya saya bisa datang sama keluarga. Ya, terima kasih banyak, kami senang. Iya. Memang hanya di Kedutaan Besar Republik Indonesia ada sholat Idul Adha, Idul Fitri, 17 Agustusan, malam nuzulul Quran. Bahkan saya di Tunisia ini setahun bisa 100 kali kegiatan makan-makan, mengumpulkan warga negara Indonesia. Ada kesenangan, saya senang sekali berbicara dengan WNI di sini. Iya, bagus kayak keluarga besar gitu. Terus lihat pidato saya bukan pidato resmi kan. Iya. Yang ngingetin karena bagaimanapun para mahasiswa kita ini mereka akan menjadi pemimpin di masa depan Indonesia. Ya, mereka yang akan melanjutkan. Dulu saya mahasiswa di Al-Azhar, sekarang menjadi duta besar. Nah, mereka nanti akan menjadi wali kota, bupati, anggota DPRD, pengusaha, jadi kiai, jadi ulama, mungkin juga jadi duta besar. Amin. Mungkin juga jadi presiden. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, presiden Indonesia yang keempat itu lulusan Mesir, mahasiswa Al-Azhar. Ya, jadi kita punya sejarahnya. Kita nggak tahu kan siapa. Kita doain aja lah, insya Allah. Insya Allah. Terus katanya nanti sore ada acara acara lain ya? Iya, biasa kita potong kambing saya di sini. Nanti ada saat nyati bareng di sini dan makan sop kambing jam 9 malam. Biasanya sampai jam 11, jam 12 kita di sini menikmati suasana Idul Adha, kebersamaan. Karena saya percaya kalau kita sering bertemu itu kita semakin erat, semakin akrab, dan ya kalau sudah punya banyak teman, kita hidup tuh semakin nyaman. Iya, benar. Itu yang saya bangun. Nanti saya sendiri yang bikin satenya, yang bakar sate. Masa sih? Iya. Wah, hebat. Ternyata chef pinter juga nih. Tapi sayangnya kita harus pulang soalnya kita mau potong kambing juga. Jadi kita nggak bisa tunjukin ya, teman-teman. Terima kasih banyak pokoknya. Iya, terima kasih banyak ya Pak Dubes. Ya. Eid Mubarak dan minal aidin wal faizin ya bilang. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Idul Adha tahun ini kita semakin bahagia, semakin senang bersama keluarga. Amin. Dan juga keluarga di Sus, kota yang paling saya suka. Mudah-mudahan semua keluarga baik dan selamat buat alusnya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Hatur nuhun. Sami-sami. Pada mainnya. ulang, ayo deh. Again. Iya, si Aiden bantuin kakaknya. Nah, ini teman-teman, kita udah sampai ke rumah ibu saya. Tapi sebelum potong dombanya, kita mau makan siang dulu. Dia masak makanan lokal. Kalau lagi Idul Adha, kita masak namanya mlukhia, pakai daging. Jadi kita makan dulu baru potong dombanya. Nah, ini dia teman-teman. Biasanya kalau masak pakai alat yang tradisional ini. Masaknya bisa 6 jam, 7 jam gitu. Wangi banget. Terus kalau kita makan pakai roti tradisional. Namanya khubz tabuna. Bismillah. Ayo makan. Anak-anak doyang juga ini mlukhia. Bismillah. Ini karena dimasaknya lama, dagingnya lembut banget. Mantap. You like it? Bentar. Yummy? Aiden? Enak nggak? Enak. Lihat ponakan saya main HP nih. Cantik banget anak nih. Namanya Tasnim. Alhamdulillah, si Om Dali udah duluan kenyang nih. Sekarang saya mau minum jus lokal. Jus apa ini? Jeruk nipis. Lemon. Ya kan? Lemon. Lemon juice. Bismillah. Tapi
Tapi kalau di sini bikin lemon juice, dia di blender sama Seger. kulit-kulitnya, teman-teman. Beda sama Emang di Indonesia? Kita cuma ambil sarinya doang. Berarti katanya agak beda ya. Di sini Jadi bikin rasanya jusnya lebih kencang. tetap Iya. sama kulitnya gitu. Jadi rasanya strong. Nah, si Om Dali lagi bingung nih. Kita lagi mikir-mikir mau gantung di mana dombanya. Soalnya nggak ada tempat. Di rumah ibu saya nggak ada tempat. Terus rumah Om Dali kan sebelahnya kan. Tapi belum jadi sih rumahnya, lagi dibangun. Nah, ini pintu depan. Kayaknya mau digantung di sana dombanya. Habis dipotong, taruh di sini gitu. Berantakan banget. Tapi nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan jadi nanti. Mau kemana? Mau kemana? Udah tahu dia mau potong. Ya. Besar nggak? Besar. Yang ini kita beli sekitar 8 juta kalau nggak salah. Nggak tahu kalau di Indonesia masuk mahal apa murah ya. Ayo teman-teman, ya. Kasih tahu dong. Terus biasanya kita yang warnanya putih. Ini katanya yang warnanya coklat kayak gini, dagingnya lebih lembut. Nanti kita lihat satenya. Nah, ini saudara aku nih mau bantuin. Iya. Maksudnya aku videoin waktu dia lagi diikat. Iya, kamu dari jauh aja. Teman-teman, jujur aku juga takut kalau lihat ada yang lagi kurban. Tapi di sini tuh hebat ya, beda sama di Indonesia. Masing-masing rumah mereka akan panggil, kira-kira pasti ada keluarga yang bisa potong kambingnya untuk kurban. Jadi mereka potong sendiri gitu. Ini kebetulan sepupunya suami aku, dia pinter banget khusus untuk potong-potong kambing kurban. Pasti dia datang dan keliling untuk bantu kita. Siapa yang beli kambing pasti dibantu untuk potong. Nah, kebetulan karena kita mintanya hari ini sore, dia datanglah sore. Ini prosesnya lagi dipakein mesin gitu, dikasih angin. Jadi badan si kambingnya dikembungin sampai semua isi perutnya keluar. Habis itu nanti akan digantung dan siap untuk dikulitin. Sekarang udah digantung kambingnya, tinggal dikulitin, dibersihkan. Mudah-mudahan bikin banyak rezeki untuk Om Dali dan keluarga. Nah, ini adik saya nih lagi siapin grill. Ini lihat nih teman-teman, dia pakai buat apa, hair dryer biar nggak lama itu. Ini iga ya, iga kambing. Dimulai dengan iga kambing. Habis itu baru kita bakar-bakar yang lain. Ini bumbunya gampang banget loh guys, cuman pakai garam sama cumin itu jinten sama jinten. Udah, terus dikasih rosemary nih. Nah, rosemary-nya metik sendiri di gardennya mama. Salata. Yes, can I help you? Ini apa merguez bilangnya?
Sosis lokal ini. Sosis tradisional, teman-teman. Tuh, udah banyak. Nih mejanya udah penuh. Ini anak saya yang perempuan mau manjain katanya. Pelan-pelan. Boleh helm. Kalian tahu nggak ini apa? Boleh. Apa namanya bahasa Indo? Torpedo. Torpedo. Enak. Betul. Tahu ya? Iya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Saya Om Dali sama keluarga kirim salam dari Tunisia. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu dan sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum.